Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau biasa disebut Kadin tengah bergejolak setelah nama Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum baru yang terpilih lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa pada Sabtu 14 September 2024 di Jakarta. Padahal Kadin masih memiliki Ketua Umum Arsyad Rashid yang menjabat periode 2021 hingga 2026. Bagaimana duduk perkara persoalan yang menyebabkan dualisme di tubuh Kadin? Apakah ada kepentingan politis di baliknya? Anindya terpilih secara aklamasi oleh 28 perwakilan Kadin tingkat provinsi, serta 25 utusan asosiasi organisasi pengusaha tingkat nasional di bawah naungan Kadin yang menjadi peserta Munaslup Kadin di Hotel St. Regis Kuningan, Jakarta, Sabtu 14 September. Proses pemilihan Munaslup itu dipimpin Nurdin Halid dan dihadiri Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Susatyo, Wakil Ketua Kadin Erwin Aksa, hingga Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani. Nurdin Halid mengungkapkan alasan utama penyelenggaraan Munaslup ini. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya antara lain bahwa pasal 14 Anggaran Dasar mengatakan sifat organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik. Seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi daripada Kadin. Nah, itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsyad. Dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan untuk menggelar Munaslup. Meski demikian, Munaslup Kadin ini mendapat penolakan dari kubu Ketua Umum Arsyad Rashid. Apa alasan penolakan ini? Sebanyak 21 anggota Dewan Pengurus Kadin tingkat provinsi menolak rencana Munaslup dengan agenda mengganti Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid. Mereka menilai Munaslup itu tak sesuai ADART dan merusak marwah organisasi. 21 anggota Dewan Pengurus Kadin tingkat provinsi itu masih mengakui Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum. Arsyad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021 hingga 2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas 8 Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam keterangan persnya Minggu 15 September, Arsyad Rashid mengatakan Munaslup yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin tidak sah alias ilegal. Maka dari itu, kami sangat menyesalkan adanya tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2022. Sekali lagi, kegiatan Munaslup atas nama Kadin Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. Apakah ada indikasi politis di balik Munaslup Kadin? Sejumlah tokoh yang berada di balik Munaslup Kadin diketahui merupakan tim sukses Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Salah satunya ialah Rosan Roslani yang menjabat Ketua TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sebaliknya, Arsyad mengomandoi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres lalu. Usai terpilih sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslup, Anindya Bakrie mengharapkan keputusan Munaslup yang menjadikannya Ketua Umum itu akan memperlancar hubungan Kadin dengan pemerintahan ke depan. Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dinamika di internal Kadin tentunya menarik perhatian publik. Pasalnya, hal ini terjadi berselang 1 bulan menjelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah ada kepentingan politis di balik digelarnya Munaslup Kadin?